Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Harun Ma'arif Teguh Saputra, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan NIM 0622082539. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Trimurti, Surabaya. Pada kelas 10, materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat riya dan sum'ah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Belum Pak Harun mulai, untuk dipastikan kebersihan kelasnya ya. Nah, dipastikan samping kiri kanannya tidak ada sampah. Kalau ada sampah ya, bagaimana slogan kita atau minal iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Nahnu bi khair, alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas, Ananda Raihan bisa dipimpin maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Matika ya arhamar rahimin. Pak Harun absensi terlebih dahulu ya. Amalina Abdul Aziz. Hadir Pak. Amanda Putri Kirana. Izin Pak. Izin. Angki Al-Ghazali. Sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran. Untuk Al-Quran digitalnya bisa dibuka terlebih dahulu. Kita membaca Quran surat Al-Ma'un sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama dengan hati yang ikhlas dan dengan suara yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca membuat kita semakin semangat untuk belajar. Ya, telah baca ayat suci Al-Quran dengan hati yang dingin, ya, mari kita pompa semangat belajarnya pada pagi hari ini. Siap semuanya? Siap ya. Oke, nanti Pak Harun ada ice breaking ya, namanya ice breaking, tepuk fokusnya. Nanti ketika Pak Harun bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke.
Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Ya seperti itu ya. Oke, bisa dimulai semuanya? Ya, oke. Mari kita mulai dengan hati yang gembira, dengan wajah yang cerah bahagia. Tidak boleh ada sedikit pun yang cemberut dan lain sebagainya ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Ya, kemarin kita sudah mempelajari ya, berkaitan dengan materi bab 3 yaitu tentang berfoya-foya ya, menghindari perilaku berfoya-foya. Masih ingat kemarin tentang menghindari perilaku berfoya-foya? Apa sih nak berfoya-foya itu dalam kehidupan kita? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, Alin. Apa itu berfoya-foya, Alin? Berfoya-foya itu seperti menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan uang. Terima kasih. Yang lain ada pendapat yang berfoya-foya itu apa? Ya, silakan Mas Deus. Menghamburkan harta dengan hal-hal negatif. Menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang negatif. Nah, terus kemudian apa lagi berfoya-foya? Yang dikatakan sebagai berfoya-foya itu bagaimana dalam kehidupan kita? Apalagi sebagai seorang siswa. Ya, Fazil. Contohnya Pak, Ya, boleh. contohnya seperti orang yang hedon, Siapa lagi? terus boros, orang yang boros. Siapa lagi? Sudah Pak. Sudah, itu saja. Oke, kasih plus buat semuanya ya. Oke. Ya, jadi maka dari itu ya, kita dilarang untuk berfoya-foya dalam agama kita. Ya, supaya apa? Supaya tidak termasuk dengan golongan setan. Karena apa? Innal mubattirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, seperti itu. Gak boleh menghambur-hamburkan. Kita akan membahas berkaitan dengan materi menjalani hidup dengan penuh manfaat, menghindari riya dan sum'ah. Ada yang tahu apa riya dan sum'ah ini? Biasanya ria itu digunakan untuk sebagian orang untuk haus validasi. Jadi kayak hartanya itu dipamer-pamerkan secara di media sosial, Pak. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Ananda Dilan ini, bahwasanya riya itu adalah orang yang haus validasi ketika dia punya harta yang melimpah, kemudian diposting di media sosialnya. Seperti contoh diposting di TikTok dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita pada pagi hari ini yang pertama adalah membaca dan menghafal ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan larangan riya dan sum'ah dengan tartil dan lancar, kemudian menjelaskan arti dan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dan Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 6 dan hadis terkait riya dan sum'ah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan antara amal yang ikhlas dengan amal yang disertai dengan riya atau sum'ah. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak riya dan sum'ah terhadap kehidupan pribadi dan sosial umat Islam. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap ikhlas dalam beribadah dan beramal baik tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menerapkan nilai-nilai keikhlasan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Ya, seperti itu. Ini Pak Harun ada cuplikan video ya berkaitan dengan riya dan sum'ah. Ya, nanti silakan diperhatikan baik-baik videonya, kemudian silakan ditanggapi. Ya,
menurut kalian ini seperti apa? Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan ria toh itu namanya. Iya toh? hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Ayo bu. Terkait dengan video yang sudah Pak Harun tampilkan, ya, bagaimana tanggapan menurut? Untuk Riak sendiri itu dari video yang sudah kami tonton tadi itu riaknya itu kayak diperlihatkan kepada orang-orang yang lainnya Pak. Maksudnya kayak contoh yang ibu-ibu tadi yang saat bersedekah melakukan foto selfie itu termasuk riak Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita bersedekah, kemudian kita beramal baik, entah itu menyumbang ke masjid, kemudian ke musola atau tempat ibadah yang lain, harus diniatkan yang ikhlas ya, agar tidak terjadi riya itu tadi. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan pengertian sikap riya dan sum'ah, ya, bahwasanya riya itu adalah melakukan perbuatan terpuji, yaitu adalah perbuatan yang baik agar orang lain melihatnya, ya, kemudian memberikan pujian atau memberikan sebuah apresiasi kepada orang tersebut. Nah, adapun dengan sum'ah, nah ini adalah sama, melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang terpuji agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian atau memberikan apresiasi. Nah, sampai sini tahu perbedaan riya dan sum'ah. Nah, apa bedanya? Kalau riya melihat, kalau sum'ah mendengar, ya jadi seperti itu. Nah, macam-macam riya dan sum'ah ini dalam niat ya, telah ada sejak awal perbuatan, bahkan sebelum berbuat, dan dalam perbuatan muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Misalnya contoh, ya, Ananda Dilan, ya. Dia sudah berniat, niat dalam hati, saya besok kan hari Jumat, saya mau menyumbang kotak infak sebesar 1 juta. Tapi saya perlihatkan ke teman-teman samping kiri kanan saya supaya saya mendapatkan pujian. Nah, itu melalui niatnya. Adapun ketika saat berbuat, ya, misalnya contoh, ya, Billy ya, sedang sholat duhur berjamaah. Ya, namun setelah sholat duhur, ya, biasanya Billy kan nggak pernah sholat sunnah ba'diyah ya. Nah, namun tiba-tiba di belakang, soft paling belakang itu ada pujaan hatinya, ya, siapa tahu. Atau seseorang yang diincar sama Billy. Ya, kemudian tibalah di situ, Billy melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur. Nah, niatnya dalam hati supaya apa? Agar dilihat oleh ya, seseorang tersebut. Nah, itu termasuk riya, ya, tidak boleh ya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan dalil tentang riya dan sum'ah. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi wa man yurani yuranillahu bihi, rawahul Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikan dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut ya, dapat kita ambil sebuah hikmah, ya, bahwasanya setiap kali kita melakukan suatu kebaikan, setiap kali kita melakukan suatu perbuatan, jangan sampai dalam hati kita mengandung unsur yang namanya riya. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada unsur riya dalam niat maupun perbuatan kita, maka Allah akan menjadikan itu semua adalah amalan yang riya, amalan yang dipamerkan. Ya, setiap kali amalan yang dipamerkan itu tidak ada pahalanya, hangus terbakar. Ya, meskipun itu adalah amalan kebaikan, amalan yang terpuji, yang harusnya itu mendapatkan pahala, tapi malah hangus terbakar. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada pahala yang didapatkan, malah mendapatkan dosa. Ya, maka kita berhati-hati. Ya. Nah, ini ada akibat yang didapatkan ketika seseorang melakukan riya dan sum'ah. Ya. Yang pertama, merusak iman.
Ya, kemudian yang kedua, merendahkan kehormatan dirinya. Ya, setelah imannya rusak, dia tidak berharap kepada Allah, niatnya tidak lillahi ta'ala, tapi karena orang lain. Nah, saat itulah maka dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, merendahkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan pujian dari Allah. Kemudian mudah putus asa ketika menghadapi sebuah cobaan. Nah, ini akibatnya, makanya hati-hati. Kemudian yang keempat adalah sangat dibenci oleh Allah, Rasul, dan orang lain. Dan yang kelima adalah menghilangkan pahala kebaikan. Ya, menghilangkan pahala kebaikan. Karena apa? Karena riya itu tadi bisa menghapus terkait dengan pahala kita. Ya, seperti itu. Next. Manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah, yaitu agar terhindar dari syirik kecil, kemudian terjaga dari sikap nifak, kemudian mendapatkan keridhaan Allah, kemudian konsisten beramal baik, dan terhindar dari penyakit hati. Nah, caranya agar kita terhindar dari sikap riya, yaitu memahami hakikat sumber munculnya riya, tidak menampakkan kebaikan, dan meluruskan niat untuk dalam beramal soleh. Niatnya yaitu niatan lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian contoh perilaku menghindari riya dan sum'ah, dengan cara satu, mengingat kebaikan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengupdate status ketika kita berbuat baik. Tidak perlu dikontenkan dan lain sebagainya. Karena di zaman sekarang kan banyak ya, yang mana ada banyak influencer berbagi kebaikan, handphone, atau laptop, atau uang tunai. Nah, itu dikontenkan. Nah, kasihan ya. Nah, kasihan kepada orang yang ada di konten, dan kasihan juga kepada orang yang membuat konten, karena tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kemudian meluruskan niat dan berdoa agar ikhlas dalam hati kita itu senantiasa terjaga. Nah, kalau kita niatnya ikhlas, pasti nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Gak usah khawatir. Nah, setiap kali amal perbuatan kita itu ada balasannya, bahkan bisa berlipat-lipatnya, seperti itu. Di sini paham terkait dengan riya dan sum'ah? Ya, paham ya, jelas ya yang Pak Arun sampaikan. Ya, jelas, alhamdulillah. Pak Arun sudah menyiapkan 4 buah amplop. Ya, amplopnya ini berisi sesuatu yang surprise lah ya, seperti itu. Entah ini isinya uang miliaran atau cek. Tinggal kalian nulis berapa angkanya dan lain sebagainya. Ya, sebelum Pak Arun membagikan amplop, ya, Pak Arun bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ya, untuk kelompoknya Pak Arun bagi dengan cara berhitung, bisa dimulai dari Al-Fatihah. 2. Untuk seluruh kelompok diperhatikan, perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil ceknya ya. Mengambil amplop. Di dalam amplop tersebut sudah terdapat petunjuk dan lain sebagainya. Silakan bisa dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, kalian bisa memilih ya, untuk pekerjaannya. Hasilnya bisa berupa poster, bisa berupa PowerPoint, atau bisa berupa peta konsep. Silahkan bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, untuk waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Ya, didiskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing, langsung dijawab dan langsung disusun secara rapi dan kreatif melalui aplikasi Canva dan lain sebagainya. Dipersiapkan juga setelah ini presentasi tiap kelompok. Oke, yang Pak Arun tampilkan ya bisa langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu like untuk surga judulnya. Jadi kami di sini mendapatkan studi kasus tentang like untuk surga. Jadi di kasusnya terdapat seorang siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 mendapatkan kasus yaitu video amal tapi menghina. Yaitu beberapa siswa membuat konten amal di YouTube bertema anak muda peduli duafa. Mereka merekam saat memberikan sembako ke seorang nenek tua. Namun dalam video itu salah satu dari mereka sempat bercanda. Kasian banget ya, rumahnya aja bocor semua. Kita doain deh biar bisa pindah. Lalu mereka tertawa sambil terus merekam. Video itu diunggah dan sempat viral. Banyak netizen marah karena mereka dianggap merendahkan orang yang dibantu. Pihak sekolah juga menegur mereka karena dinilai tidak menjaga adab dalam beramal. Lalu kami juga telah mendiskusikan pertanyaan dari kasus-kasus di soal 2 ini. Yaitu yang pertama, menurut kalian niat mereka dalam membuat video itu seperti apa? Apa yang salah dari cara mereka menampilkan amal? Bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika membantu orang lain menurut ajaran Islam? Apa pelajaran penting dari cerita ini terkait riya dan sum'ah? Yang pertama akan dijelaskan oleh Soal yang pertama, menurut kalian niat mereka dalam membuat video itu seperti apa?
menurut kelompok kami, menurut pendapat kelompok kami yaitu niat awal mereka mungkin campuran adalah keinginan baik untuk berbagi dan kepentingan pribadi untuk membuat konten viral atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang penting terlihat aktif. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Billy. Nama saya Muhammad Algani Yusuf. Nama saya Azam Azadili Bet Abdillah. Saya Levina. Jadi di sini ada kasus Nabila terkenal sebagai siswa yang aktif dan pintar. Ia sering terlihat di berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan kasus yang berjudul caption panjang penuh pujian. Sebelum dimulai kami izin memperkenalkan, saya Dimas. Saya Mita. Saya Sabda. Saya Farel. Di sini kasusnya akan dibacakan oleh Mita. Di sini kita mendapatkan studi kasus yaitu Ardi memposting foto dirinya sedang ikut kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren. Terkait dengan diskusi dan presentasi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk setelah ini kita adakan tes sumatif ya, yang berbentuk sebagai games ya, games lewat aplikasi ya. Silakan dipersiapkan untuk handphonenya ya. Silakan nanti di scan barcode-nya. Di scan barcode yang ada. Oke, silakan bisa langsung dimulai dan dijawab soalnya ya. Dengan berbagai macam tipe soal. Ya, di situ ada kura-kura yang sedang sakit ya. Karena apa? Banyak sekali warga maupun masyarakat sekitar membuang sampah. Untuk menghilangkan sampah-sampahnya, silahkan dijawab dulu soal-soalnya ya. Sampahnya dengan menyelam ya, kalian bisa menyelami samudra ya, sambil berkeliling dunia. Baik ya. Tergantung niat, Pak. Iya. Kalau ada niat, tapi kalau misalnya niatnya baik, kalau masih jadi itu pahala. Kalau misalnya niatnya belum itu bisa. Iya. Kalau misalnya dilakukan Iya. Berarti kan tergantung niat kan. Dijawab dulu saja ya semuanya ya. Oke, bisa maju ke depan? Ya, Billy, peringkat pertama bisa maju ke depan ya. Ya, alhamdulillah ada hadiah ya, dari Pak Harun untuk peringkat pertamanya ya. Silakan diterima. Entah ini sertifikat rumah atau apa ya, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, oke, terima kasih. Oke, kasih plus. Sebelum kita akhiri, ya Pak Harun, ini ada sedikit refleksi, silakan diisi. Nah, nanti Pak Harun kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Setelah itu kita buat kesimpulan ya, dan juga terkait dengan pembelajaran kita yang akan datang. Ya, bisa mulai diisi 1 menit saja. Ya, setelah itu bisa langsung dikumpulkan yang sudah selesai mengisi. Ya, dikumpulkan dulu.
Terima kasih. Yang satu lagi. Ya, oke, terima kasih. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, menyenangkan bukan? Alhamdulillah ya, jangan lupa ya, terkait dengan materi yang kita pelajari bahwasanya berkaitan dengan riya ya, berkaitan dengan sum'ah, maka jangan sampai dalam kehidupan kita itu bisa terjerumus ke dalamnya. Karena apa? Karena pernah dikisahkan ya, di zaman Rasulullah dulu ya, ada seseorang yang mana masuk ke dalam neraka. Ya, kenapa Pak? Padahal di setiap harinya dia selalu beribadah, dia selalu bersedekah, ya, dia selalu beramal baik dan lain sebagainya, tapi di akhirat dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, gara-gara apa? Gara-gara satu, ya, penyakit hati. Ya, penyakit hati namanya adalah riya. Setiap kali dia ibadah, setiap kali dia sedekah, setiap kali dia berbuat baik, dia niatkan bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena mendapat pujian dari orang lain. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam sikap ataupun sifat yang untuk membawa diri kita untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, maka kita niatkan yang ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Insya Allah segala apapun yang kita lakukan semasa hidup di dunia itu akan mendapatkan balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekian yang dapat Pak Harun sampaikan. Jangan lupa besok minggu yang akan datang kita berjumpa lagi dengan materi yang berbeda, yaitu materi untuk menjauhi sikap takabur dan hasad. Jadi dipersiapkan baik-baik di rumah, dibaca bukunya, nah, kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet dan lain sebagainya supaya siap dalam menjalani kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat Pak Harun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ma'an najah fi hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.